Halo semuanya, gue Ray. Hari ini gue kedatangan dua produk terbaru dari Sudio. Ini adalah Sudio F2 Portable Speaker dan yang satu lagi adalah Sudio A1 Half Ear TWS. Kedua produk ini sudah keluar secara resmi di akhir bulan Juni ini dan kalau kalian berminat tinggal kalian cek aja ya untuk link pembelian yang udah gue sertakan di deskripsi di bawah beserta harga detail untuk kedua produk ini. Untuk spesifikasinya pun tertera jelas ya di official store Sudio yang ada di Tokopedia tersebut. Jadi di video kali ini gue melakukan kerjasama dengan pihak Sudio untuk mendelivery mengenai kedua produk terbaru mereka ini ke kalian. Dan yang pertama akan gue bahas di sini adalah portable speaker Sudio F2 ini. What do you expect me to say? You know that I will always find a way to fuck up everything that we ever made. Some people Jadi Sudio F2 ini adalah sebuah portable speaker dengan size yang menurut gue cukup compact ketika kalian pakai untuk traveling. Untuk desainnya sendiri khas Sudio banget ya. Sudio itu biasanya mementingkan desain yang minimalis dan menurut gue sih keren untuk per masing-masing produknya. Nggak terkecuali dengan Sudio F2 ini. Pengalaman unboxingnya cukup menyenangkan karena gue suka dengan tipikal packaging yang minimalis tersebut. Kemudian untuk sisi speakernya sendiri dia ada dua varian warna, ada hitam dan putih. Dan kebetulan gue memilih yang warna putih untuk gue bahas ke kalian ini. Untuk materialnya pastinya di sini berasa bagus dan kokoh ya, nggak ada material plastik yang bisa kalian sentuh secara langsung. Dengan kata lain, bodinya ini sudah dilapisi dengan silikon dan untuk bagian depannya ini grillnya berbahan metal. Di bagian belakang ada bass port besar yang menurut gue di sini terbilang cukup kokoh ya ketika kalian nggak sengaja misalkan membenturkan bass portnya ini karena memang dia tipikal open port dan pihak Sudio sudah memikirkan untuk memberikan material yang cukup kokoh di bass portnya ini. Untuk layoutnya sendiri, semua tombolnya terletak di sisi bagian atas dan ada juga deboss Sudio ya di bagian atas ini yang menambah kesan untuk sisi premiumnya. Di sisi bagian kiri speakernya ada strap kecil yang selain untuk mempermanis speakernya juga di sini berfungsi untuk ketika kalian pengen membawa speaker ini untuk di tas misalkan dan lain sebagainya. Untuk sisi bagian kanan speaker ini ada flap karet yang bisa kalian buka dan ketika kalian lihat ya ada charging port yang udah menggunakan USB Type-C. Dan di Sudio F2 ini juga masih memiliki input auxiliary 3,5 mm. Jadi selain Bluetooth juga kalian bisa menggunakan auxiliary ini untuk memainkan audio dari Sudio F2 ini. Di bagian bawah polos hanya ada 4 buah pad kecil yang untuk membantu ketika kalian menaruh Sudio F2 ini vertikal berdiri seperti ini. Kemudian untuk spesifikasinya sendiri kalau kalian lihat dari drivernya dia menggunakan dua active driver dengan total power output 20 watt. Jadi di sini ada full range driver mempunyai power output 15 watt dan ada tweeter dan mempunyai power output sebesar 5 watt. Kemudian untuk Bluetooth versionnya dia menggunakan Bluetooth versi 5.3 yaitu Bluetooth versi terbaru. Dan untuk kualitas latensinya sendiri menurut gue di sini terbilang bagus untuk berbagai macam multimedia. Mulai dari ketika kalian pakai untuk nonton, untuk dialognya berjalan lancar, nggak ada latency yang menurut gue sih biasanya tuh mengganggu ya ketika gue menggunakan portable speaker. Tapi di Sudio ini semuanya sudah berjalan cukup baik dan nggak ada masalah sama sekali. Kemudian untuk IP ratingnya sendiri, dia pastinya dilengkapi dengan sertifikasi IPX7 yang berarti udah fully waterproof. Kalian bisa bawa Sudio F2 ini berenang dan dia bisa bertahan hingga 1 meter dalam waktu kurang lebih 30 menit. Yang terakhir untuk daya tahan baterainya sendiri dia diklaim bisa mencapai 15 jam dan untuk waktu pengecasannya dari 0 sampai 100 membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam. Dan untuk karakter suaranya sendiri menurut gue di sini slightly ke arah warm terutama untuk sisi vokalnya yang memang cukup menonjol tapi dia masih mempunyai vokal yang berasa ke arah warm. Untuk sisi treble-nya di sini cukup smooth dan aman untuk berbagai macam genre lagu dan untuk sisi bass-nya di sini berasa cukup menggelegar untuk typical size yang dimiliki dari Sudio F2 ini. Untuk sampel suaranya kurang lebih seperti ini.
itu adalah Studio F2 Portable Speaker ya. Sekarang kita berlanjut ke produk selanjutnya, yaitu Studio A1 TWS Half Ear ini. Jadi seperti yang udah gue mention ya, A1 ini mempunyai fitting half ear, yang dimana half ear itu adalah sebuah fitting yang ketika kalian pakai TWS ini, kalian masih bisa mendengarkan suara yang berada di sekitar kalian. Jadi kalau kalian biasanya nggak terlalu cocok dengan typical in-ear, Studio A1 ini wajib banget kalian pertimbangkan. Untuk build quality dan desainnya sendiri, dia masih khas Studio ya, dengan menawarkan desain yang simple, dan dia juga mempunyai berbagai macam varian warna yang bisa kalian cek langsung untuk official store-nya yang ada di Tokopedia. Untuk unit yang gue pegang ini warnanya Midnight Black ya. Jadi untuk Midnight Black ini ada dua warna, yang dimana di bagian depan dan belakangnya ini mempunyai warna doff, dan di bagian tengahnya ini ada warna black glossy-nya. Untuk build quality-nya berasa mantap, terutama untuk XL-nya yang gue berasa ini tuh kokoh banget, gak ada goyangnya sama sekali. Kemudian untuk charging portnya terletak di bagian bawah dan ada tombol untuk kalian repairing dari Studio A1 ini. Ada 4 buah LED yang menandakan status sisa baterai pada case-nya ini. Ketika kita buka untuk tutup XL seperti yang udah gue mention ya, dia tuh berasa kokoh dan gak ada goyangnya. Dan ketika kalian di posisi miring seperti ini, dia tuh nggak akan otomatis tertutup untuk engselnya ini. Jadi gue suka dengan apa yang ditawarkan dari Studio A1 ini untuk bagian build quality-nya. Kemudian untuk di bagian TWS-nya sendiri atau di earbud-nya, dia mempunyai warna yang sama, two-tone warna, yang dimana di bagian dalamnya ada warna glossy dan di bagian luar warna black doff, dan ada logo Studio yang cukup besar. Untuk fittingnya, karena ini half ear, jadi ini akan nyaman buat kalian pakai berjam-jam non-stop. Dan fitting di Studio A1 ini menurut gue agak sedikit unik, karena untuk telinga gue, ketika gue mencari posisi yang pas, dia juga bisa berfungsi sebagai semi in-ear, yang dalam kata lain tuh akan bisa efektif buat mereduce suara berada di sekitar kalian. Dan gue suka sih dengan apa yang ditawarkan untuk fitting Studio A1 ini. Dan untuk pengoperasian dari Studio A1 ini juga pastinya udah menggunakan fully touch control. Untuk touch controlnya sendiri cukup lengkap, mulai dari play pause, next or previous media, dan juga untuk pengaturan volume controlnya. Kemudian untuk spesifikasinya sendiri, untuk Bluetooth versionnya dia juga udah menggunakan Bluetooth versi terbaru, yaitu Bluetooth versi 5.3. Latensinya cukup bagus untuk berbagai macam multimedia, mulai dari ketika kalian pakai untuk nonton film maupun nonton YouTube, dan juga ketika kalian pakai hanya untuk sekedar casual gaming seperti Mobile Legends, gue masih sangat enak dan nyaman menggunakan Studio A1 ini. Kemudian untuk mikrofonnya, dia memiliki 2 buah mikrofon yang dilengkapi dengan teknologi ANC atau Environment Noise Cancelling. Untuk kualitas latensi dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. With something like this. So again, probably going to be for a living room environment where technicality of audiophile music isn't necessarily the focus, which doesn't mean that these are a poor performing speaker. They're just not built for the same audience as something that is hyper detail focused. This does have a little bit. Oke, dan sekarang gue ingin tes ya mengenai kualitas built-in microphone Studio A1 ini. Dan seperti yang udah gue mention, dia ada 2 buah mikrofon yang dilengkapi dengan ANC. Dan untuk pengetesannya, di sini gue udah muter sound sample untuk ambient noise ya. Jadi kalian bisa langsung aja mendengarkan kira-kira suaranya ini mengganggu nggak sih untuk kualitas mikrofonnya ini ketika gue berbicara seperti ini, atau memang ANC-nya sudah bekerja dengan cukup baik. Jadi itu aja ya untuk kualitas sampel dari mikrofonnya. Sekarang kita lanjut lagi untuk pembahasan Studio A1 ini. Oke, selanjutnya untuk IP ratingnya, Studio A1 ini dilengkapi dengan sertifikasi IPX4. Kalian bisa pakai TWS ini untuk berolahraga, aman terkena keringat maupun terkena cipratan air hujan. Dan untuk daya tahan baterai sendiri, Studio mengklaim untuk earbudnya bisa bertahan 6-7 jam di intensitas volume sekitar 50%. Dan untuk standby time-nya dia bisa bertahan hingga 120 hari. Dan untuk suaranya sendiri, Studio A1 ini menurut gue mempunyai signature slightly ke arah warm. Untuk treble-nya di sini tipikal treble yang smooth, nggak tajam sama sekali, dan aman buat berbagai macam genre lagu. Vokalnya di sini tebel dan berasa cukup maju, dan untuk vokalnya gue suka ya, terutama untuk lagu-lagu bergenre jazz. Kemudian untuk bassnya di sini tipikal bass yang fun. Jadi untuk sebuah half ear TWS, bassnya terasa cukup besar dan
cukup melimpah sih, terutama kalau misalkan kalian bisa menemukan fitting yang pas. Di sini bassnya mirip atau mendekati in-ear TWS ya. Jadi untuk sebuah Halfir TWS, bass di sini berasanya tuh besar gitu. Jadi itu aja ya untuk pembahasan mengenai kedua produk terbaru dari studio ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, kalian bisa cek untuk link pembelian yang udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Paling itu aja ya yang bisa gue share mengenai kedua produk terbaru dari studio ini. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian tulis aja di kolom komen. Thank you bagi yang nonton dan sampai ketemu di video gue selanjutnya.